Yang pertama, Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meskipun masuk dalam kategori gunung berapi, tetapi tidak ada catatan gunung ini pernah meletus. Jika gunung-gunung lain terkenal karena banyak didaki oleh para pecinta alam, Gunung Kawi justru terkenal dengan mitos pesugihannya. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melakukan ritual pemujaan gaib. Pelaku ritual percaya dengan melakukan petapaan di Gunung Kawi bisa mendapat kekayaan secara instan. Mitos ini tak lepas dari keberadaan makam keramat dari Eyang Jugo yang bernama asli Kiai Zakaria serta Eyang Sujo yang bernama asli Raden Mas Iman Sujono. Keduanya ialah laskar pejuang Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda. Yang kedua, Desa Trunyan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Lokasi desa tidak jauh dengan Danau Batur. Disinilah mayat-mayat akan diletakkan di atas tanah, di bawah pohon tarumenyan sebagai prosesi adat. Pohon tarumenyan dapat menghilangkan bau busuk. Tulang belulang manusia disejajarkan dan dapat dilihat langsung. Susunan tulang ini menciptakan pemandangan menyeramkan bagi kamu yang tidak terbiasa. Tradisi pemakaman unik dan nama desa ini konon berasal dari adanya pohon tarumenyan yang berarti kayu wangi. Pohon tarumenyan yang tumbuh di desa ini disebutkan telah berusia sekitar 11 abad dan tetap tumbuh dengan baik. Mitosnya, wangi pohon tarumenyan yang sangat semerbak ini bahkan dapat tercium hingga Pulau Jawa bagian tengah. Yang ketiga, Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu tempat bersejarah yang menjadi ikon dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dulunya, tempat ini merupakan kantor administrasi perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Selain menjadi kantor, tempat ini merangkap sebagai penjara di masa penjajahan Jepang. Sejarah masa lalu ditambah jumlah pintu yang banyak menciptakan pesona horor yang menarik minat wisatawan. Lawang Sewu semakin terkenal saat ada program televisi uji nyali melakukan syuting di penjara bawah tanah. Pada masa penjajah Jepang, Lawang Sewu digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan tahanan. Sel penjara bawah tanah di Lawang Sewu sangat pendek, sehingga para tahanan harus berjongkok. Menurut pengakuan warga sekitar, ribuan makhluk gaib mengisi setiap sudut Lawang Sewu, mulai dari pintu utama, lorong, penjara bawah tanah, hingga sumur tempat membuang mayat tahanan. Yang keempat, Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo cukup populer di kalangan masyarakat Surabaya. Rumah mewah ini terletak di kawasan pemukiman elit Surabaya Barat. Menurut cerita, pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan untuk menjadi kaya. Namun, pemilik rumah tersebut tidak mau terus-terusan memberi sesajen dan tumbal. Maka ia dan seluruh keluarganya diburu oleh jin saat melarikan diri menggunakan kapal laut. Alhasil, rumah ini tidak ada yang menempati selama bertahun-tahun. Ada banyak cerita mengenai penampakan makhluk halus di sekitar rumah ini. Kesurupan juga terjadi berkali-kali setiap ada yang melintas di sini. Yang kelima, Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu terkenal akan pantai selatannya yang indah dan legenda Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah seorang wanita cantik yang menceburkan diri ke laut dan menjadi penguasa lautan. Hingga saat ini, rata-rata korban tewas yang ditelan ombak adalah berjenis kelamin laki-laki. Beredar kabar, korbannya adalah orang yang memakai pakaian berwarna hijau. Ini karena Ratu Pantai Selatan menyukai warna ini. Tidak sampai di situ. Ada satu kamar di Hotel Samudra Beach nomor 308 yang disediakan khusus untuk sang ratu. Kamarnya didesain apik, didominasi oleh warna hijau emas, kemenyan, dan wewangian yang disajikan di depan lukisan sang ratu.